bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trioksa Ifita Sukma. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi usul fikih, yaitu amar dan nahi. Langsung saja penjelasannya. Para pakar usul fikih menyatakan bahwa hukum syar'i itu adalah kitab perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntunan pilihan dan ketentuan kitab. Dalam bentuk tuntunan ada dua bentuk, yaitu tuntunan untuk mengerjakan dan tuntunan untuk meninggalkan. Tuntunan yang mengandung beban hukum menurut kerjakan disebut perintah atau amar, sedangkan tuntunan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan atau nahi. Yang pertama yaitu amar. Secara bahasa berarti perintah. Menurut usul fikih, sebuah amar adalah nas-nas syariat yang menuntut suatu perbuatan pada diri seseorang mukallaf. Adapun sifat-sifat amar, yang pertama yaitu kata kerja bentuk perintah, fi'il amar. Contohnya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat. Yang kedua, fi'il mudhari' yang disebut dengan lam amr. Contohnya firman Allah surat At-Talaq ayat 7 yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang ketiga yaitu isim fi'il amr. Contohnya surat Al-Maidah ayat 105 yang artinya jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat padamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Yang keempat yaitu masdar pengganti fi'il yang menunjukkan suatu perintah. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam pembahasan amar atau perintah terdapat kaidah-kaidah dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum asal dalam perintah adalah wajib, kecuali ada dalil bertanda yang menyatakan selainnya. Jadi, hukum dasar perintah yang ada dalam syariat Islam itu hukumnya wajib dilaksanakan, kecuali ada dalil lain yang mengatakan selainnya, baik sunnah ataupun mubah. Dari kaidah ini bisa disimpulkan perintah bisa mengandung tiga hukum. Contohnya yaitu perintah mengerjakan sholat, puasa Ramadan, dan juga zakat. Yang kedua yaitu hukum asal perintah tidak dilakukan berkali-kali. Suatu perintah cukup dilaksanakan sekali saja. Pada intinya wajib dilakukan walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan pelaksanaannya berulang-ulang, seperti contohnya yaitu sholat 5 waktu. Contohnya ini yaitu jika seseorang terus-menerus merokok di tempat umum, kita harus mengingatkannya untuk tidak melakukannya. Namun, tidak perlu terus-menerus mengingatkannya jika dia tidak mengulangi perbuatannya. Contoh lainnya yaitu ibadah haji, tidak wajib dilakukan segera karena ada qarina yaitu bagi yang sudah mampu. Yang ketiga yaitu hukum asal dalam perintah tidak harus langsung dikerjakan kecuali ada dalil yang mengatakan hal lain. Maksudnya tidak wajib dilakukan seketika itu, akan tetapi bisa dilakukan pada waktu lain. Namun, jika ada dalil tertentu yang menunjukkan waktu pelaksanaannya, maka harus dilakukan pada waktu tersebut. Contohnya yaitu hukum ibadah haji, tidak wajib dilakukan segera karena ada qarina yaitu bagi yang sudah mampu. Yang keempat yaitu perintah berarti juga larangan untuk melakukan kebalikannya. Secara tidak langsung, perintah juga menunjukkan ada suatu larangan tentang kebalikan perintah tersebut. Contohnya yaitu perintah untuk beriman juga berarti larangan untuk kufur. Yang kelima yaitu amar dan perantaranya. Contohnya yaitu berwudu yang merupakan wasilah untuk sahnya sholat. Pembahasan yang kedua yaitu nahi atau larangan. Nahi secara bahasa bermakna larangan, secara istilah yaitu
Nahi itu dalam suruhan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Dalam larangan terdapat kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum asal larangan adalah karena haram. Tujuannya adanya larangan pada dasarnya karena perkara tersebut tidak boleh dilakukan atau haram. Jadi hukum asal larangan itu untuk mengharamkan, kecuali ada korina atau dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa isi dari larangan tersebut bukanlah haram, baik makruh, mubah, atau selainnya. Contohnya larangan yaitu larangan untuk minum arak, menunjukkan bahwa minum arak hukumnya haram. Contoh yang kedua yaitu larangan berzina atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Yang kedua, larangan juga berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Sama halnya dengan perintah, larangan juga mengandung hukum perintah untuk melakukan kebalikannya. Larangannya yaitu larangan syirik, menunjukkan wajib beriman. Ketiga yaitu larangan menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu rusak. Alasannya kenapa ada larangan dikarenakan dalam perkara yang dilarang ada kerusakan, baik secara hukum maupun secara zahir. Contohnya yaitu larangan jual beli barang najis, menunjukkan bahwa jual belinya rusak dan tidak sah. Tuntunan lafadz nahi untuk selamanya. Yang pertama yaitu ulama berpendapat bahwa larangan tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa. Tuntunan berlakunya untuk sepanjang masa tidak muncul dari lafadz itu sendiri, tetapi dari dalil lain yang menyertainya. Yang kedua, ulama berpendapat bahwa nahi juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. Itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.